Berjumpa kembali bersama Mina dari SD Setiabudi Abadi Perbongan, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Mesyara Edwina, yaitu beliau adalah guru kelas 4 dari SD Setiabudi Abadi Perbongan. Salam bahagia Ibu. Salam bahagia Ibu Mina. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik Ibu, sehat. Oke, baik ya Bu Me. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Jadi di sini saya akan amati jalannya proses yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum melakukan proses supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi di kelas ini yaitu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi Ibu? Nah, kegiatan ini dilakukan sebagai awal persiapan kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Ibu nantinya lebih siap, kemudian lebih percaya diri, sehingga melahirkan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan pada Ibu, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan tujuan Ibu. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengarahkan petunjuk jalan pada denah dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat memutuskan rute terdekat untuk sampai pada suatu lokasi berdasarkan denah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan letak suatu tempat berdasarkan petunjuk arah pada denah. Oke, baik Ibu, berarti ada 3 ya Ibu, Iya, tujuan benar, Ibu. pembelajaran yang akan Ibu capai. Indikatornya ada 3, yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia itu Ibu. Iya, ya, benar, Bu. Bu. Nah, oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, untuk area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu saya mengambil 2 ranah, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dari segi pengetahuan, peserta didik dapat menjelaskan petunjuk jalan pada denah dengan benar. Selanjutnya dari segi keterampilan, peserta didik mampu mempresentasikan rute jalan terdekat untuk mencapai suatu lokasi melalui gambar denah yang saya berikan dan styrofoam denah yang saya buat. Oke, baik Ibu, bagus sekali ya Ibu. Jadi area pengembangannya nanti ada 2 aspek ya Ibu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah Ibu, sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, baik dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan juga metode pembelajaran. Baik Bu, mengenai strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu. Selanjutnya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan saya menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Itu saja Bu yang akan saya gunakan. Oke, nah baik Ibu. Jadi nanti pengembangan yang akan Ibu lakukan yaitu membuat pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Iya. Jadi di situ pembelajarannya berpusat pada siswa ya Ibu ya. Benar sekali. Nah, jadi semua gaya belajar, kemudian model belajar dan metodenya sudah tercover ya Ibu ya, Iya. di dalamnya ya Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana terkait dengan media pembelajarannya Ibu? Nah, untuk media pembelajarannya Bu, saya menggunakan surat undangan. Kenapa? Karena di surat undangan tersebut terdapat denah. Kemudian saya menggunakan PPT, PowerPoint pembelajaran tentang materi denah. Selanjutnya saya menggunakan media diorama tentang gambar denah. Selanjutnya ada LKPD pembelajaran dan menggunakan laptop serta proyektor. Tidak ketinggalan speakernya juga Bu. Oke, bagus Ibu ya. Nah, banyak ya Bu ya media pembelajaran yang kita gunakan ya Bu ya. Nah, kapan Bu Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam keberapa? Kemudian dan di kelas berapa Ibu? Kebetulan Bu, saya akan mengajarkan itu di hari Rabu, les ke-3 dan 4 pada kelas
bertindak sebagai supervisor. Di situ saya akan mensupervisi Ibu, kemudian saya akan melihat bagaimana praktik pembelajaran di kelas nantinya. Nantinya di situ setelah saya mengobservasi Ibu, untuk selanjutnya kita akan lakukan lagi percakapan terakhir, yaitu pasca observasi, yang mana nantinya itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu, saya tunggu nanti. Oke, terima kasih ya Bu Me. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, nah apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita tadi? Ya, yang saya dapatkan yaitu Bu, saya mendapatkan gambaran bahwa di supervisi nanti media yang akan saya gunakan harus benar-benar saya persiapkan agar pembelajaran yang saya ajarkan menjadi lebih mantap lagi. Iya, bagus sekali ya Bu Mea. Jadi sudah dapat ya Bu gambarannya ya. Nah, terima kasih Bu Me atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di tahap pra observasi hari ini. Jadi sampai bertemu Bu di kegiatan observasi kita nantinya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Me. Selamat sore Bu Me. Selamat sore Bu. Selamat pagi anak-ibu semuanya. Kabarnya hari ini nak? Oke, siapa yang tidak hadir? Iya, bagus semua hari ini ya. Udah sarapan kan? Bagus. Nah, sebelum kita mulai belajar kita, ayo siapkan dulu ketua kelasnya. Berdiri. Siap. Doa dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru, hormat dan Selamat pagi, silakan duduk. Nah, sebelum kita belajar, ayo semua masih ingat tepuk fokus? Kita coba ya, tepuk fokus. Oke, karena sudah fokus, Ibu tes dulu kefokusannya, ya. Kamu menebak warna, bukan tulisannya. Paham? Kita coba ya, bisa? Oke, 1, 2, 3, cepat. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, untuk meningkatkan rasa
melewati jalan. Sekarang coba perhatikan dulu apa yang ibu bawa. Ibu bawa apa ini? Undangan, contoh surat undangan ya. Di belakang undangan ini ada apa? Apa namanya ini? Ada denah. Bagus. Sesuai materi kita tadi untuk mengenal petunjuk arah pada denah. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yaitu supaya anak ibu semua tahu mengarahkan petunjuk jalan pada denah dengan benar. Kemudian supaya anak ibu semua dapat memutuskan rute ya, jalan terdekat untuk sampai pada lokasi yang dituju. Jadi manfaatnya bisa kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencari tempat yang dekat, kamu bisa mencari jalan terdekat. Sekarang, nah, langsung saja. Tadi kita sudah tahu ini denah, ya. Apa arti denah, Bu? Coba lihat layar. Nah, ya baca satu orang. Jessica, baca apa arti denah? Denah atau peta, gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan lain-lain. Ya, bagus Jessica. Silakan duduk. Selanjutnya, tadi sudah tahu arti denah ya kan? Sekarang denah memiliki apa saja? Silakan baca yang kedua, Cherry. Denah memiliki petunjuk arah, tanda, dan simbol yang menunjukkan tempat dan titik. Iya, bagus Cherry. Yang ketiga, Jepan. Baca yang ketiga. Fungsinya mempermudah kita untuk mencari letak sesuatu. Bagus. Oke, boleh duduk semuanya. Nah, tadi sudah tahu arti denah, kemudian apa yang dimiliki denah, selanjutnya fungsinya. Selain ini, denah juga memiliki unsur-unsur. Ya, mau tahu apa saja? Ada arah mata angin. Unsur-unsur pada denah, ayo kita baca sama-sama. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada bagus. Yang ketiga yang keempat gambar lokasi. Mantap. Sekarang perhatikan gambar denah. Oke. Nah, kalau ibu tunjukkan gambarnya, kamu sebut dia unsur apa? Ibu baca, denah perumahan Melati termasuk unsur apa? Judul denah. Bagus. Kalau yang sebelah sini, ini gambar apa? Arah mata angin. Ada jalan mawar. Unsur apa? Nama jalan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang perhatikan gambar arah mata angin pada denah tersebut. Yang pertama ibu tunjuk ini simbol huruf T. Berarti apa namanya? Timur. Sebutkan terus. Timur, kemudian selatan, barat daya, barat laut, dan utara. Kita tes lokasi. Nah, sekarang ibu mau tanya. Yang pertama, ini gambar apa? Rumah Amika. Soalnya, ya, rumah sakit berada di sebelah titik-titik kantor polisi. Ini apa? Kantor polisi. Ini rumah sakit. Sekarang ibu mau tahu dulu, rumah sakit berada di sebelah mana kantor polisi? Berarti rumah sakitnya kan di sini kan? Arah ke sini. Jadi jawabannya sebelah mana rumah sakit? Kita lihat jawabannya, benar atau tidak? Iya, sebelah timur kantor polisi. Selanjutnya, pom bensin. Mana pom bensin? Siapa yang bisa menunjukkan? Ayo maju. Maju Markus ini. Mana pom bensin? Di mana letak pom bensin? Iya, bagus Marco. Boleh duduk Marco. Pom bensin berada di sebelah mana dari
membagikan tugas masing-masing kelompok, ya. Oke. Ya, tadi anak ibu semua sudah tahu tentang letak lokasi yang melalui arah mata angin. Sekarang ibu tes. Ini rumah siapa? Iya, rumah Amika. Kalau Amika mau pergi ke lapangan basket, kira-kira Amika berjalan ke arah timur atau barat? Berjalan ke arah timur. Kemudian menuju ke mana? Ke utara, melewati jalan apa? Jalan Kenanga. Selanjutnya belok kanan atau belok kiri? Kanan. Bagus, menuju jalan. Sampailah dia di lapangan basket. Sekarang kalau mau tahu rute terdekat, si Amika mau pergi ke SD Nusantara contohnya, lebih dekat melalui jalan Dahlia atau jalan Mawar? Iya, bagus, jalan Dahlia. Nah, sekarang anak ibu sudah paham, ibu mau membagi tugas kelompok. Kita dapat kelompok, ya. Jadi tugasnya yaitu mau mencari letak lokasi pada denah. Yang pertama tugasnya, ini perhatikan. Ibu bawa gambar apa ini? Denah. Ini diorama ya, bentuk 3 dimensi dari denah. Ini yang pertama. Kemudian tugas yang kedua mau menjelaskan denah. Ya, selanjutnya tugas yang ketiga kita mau menggambar denah. Nah, ibu tanya sekarang kelompok mana yang mau menjelaskan gambar denah dari media diorama? Oke, kelompok Erin. Siap, turun tangannya dulu. Kemudian kelompok yang mau mewarnai gambar denah. Ya, ada 2 kelompok ya, kelompok yang di depan sama kelompok ini depan ibu. Kemudian kelompok yang menjelaskan arah pada denah. Ya, bagus. Nah, ini ibu bagi tugas kelompoknya. Ini tadi kelompok yang diorama, ya. Ini kemudian yang kelompok menggambar denah. Selanjutnya ini kelompok yang menjelaskan rute pada denah. Oh, ibu bagikan nama-nama kelompok ya. Ini yang pertama kelompok Imam Bonjol. Selanjutnya kelompok Hasanuddin. Nama kelompok kita dari nama-nama pahlawan. Selanjutnya kelompok Latinura. Ini kelompok Singamangaraja. Pahlawan dari mana ini, Nak? Iya, bagus, Sumatera Utara. Coba perhatikan tugasnya di sini. Ini ada nama-nama. Mana dia denah yang udah diwarnai? Lapangan basket tadi mana letaknya? Ini apa namanya? Lapangan, tulis baca ada situ. Nah, tulis ini depan lapangan basket. Ini tadi angka di sini, yang digambar tadi di depan. Gambar apa tadi ini Marco? Rumah siapa? Rumah Amika. Tulis bacanya. Rumah Amika. Bagus. Ya, Erin, Jessica. Dari edukasi diorama denah. Di mana rumah si Amika tadi? Rumah si Amika. Sampingnya ada apa? Iya, ini kelompoknya. Mata angin ada semua.
Udah siap tugasnya? Belum. Nanti ada waktunya. Ini setiap bangunan dikasih namanya. Udah ada namanya, Nak? Ini rumah Amika. Nama jalannya udah semua. Mata anginnya udah apa belum? Belum. Ini buat arah mata angin di sini. Ambil pensilnya. Buat arah mata angin. Ini udah deh. Nah. Semua waktu untuk tugas kelompok sudah selesai. Selanjutnya kita akan maju presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, sebelum maju presentasi, coba semua kita tepuk semangat dulu. Ya, ikutin ibu ya, Nak. Tepuk semangat.
Semua kelompok sudah maju untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Nah, dari kelompok Imam Bonjo sudah bagus ya, menceritakan rute terdekat melalui gambar pada tugasnya. Sudah bagus hasilnya. Kemudian dari kelompok Hasanuddin yaitu menjelaskan letak denah menuju ke lokasi yang tepat melalui media diorama. Selanjutnya juga kelompok Singamaraja sudah bagus menceritakan rute terdekat melalui teks pada denah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, Ibu, tadi kita sudah presentasi, kita sudah mengetahui hasil kerja teman-temannya. Sekarang kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Kira-kira kesimpulan pelajaran kita hari ini apa segenap, Nak? Iya, bagus. Kemudian, denah memiliki apa saja? Iya. Fungsinya untuk apa? Bagus, berarti yang ibu semua sudah paham. Nah, bagaimana perasaannya? Sudah belajar hari ini? Apakah senang? Senang. Iya, Erin, kenapa bisa senang? Karena dengan adanya pembelajaran ini saya bisa menentukan rute yang cepat dan benar. Bagus, tepuk tangan. Kita sudah selesai sampai di sini. Sebelum ibu mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, ya. Mari berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat pagi Bu Me, salam bahagia, salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Mina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Setiabudi Abadi, Kabupaten Serdang Bedagai, pada percakapan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Mesyara Edwina selaku guru yang disupervisi akademik, kemudian ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Nurhayati Sitepu selaku pengajar praktik pada guru penggerak angkatan 9. Salam bahagia Ibu, salam bahagia Bu Me, salam guru penggerak. Hari ini bagaimana Bu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih, kita semuanya dalam keadaan sehat ya Bu. Oke, baik Bu Me, di percakapan pasca observasi kita hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi supervisi akademik kita yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas kita yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau menurut saya sebelumnya saya merasa tegang ya Bu ya. Awalnya merasa tegang karena belum terbiasa ya kan Bu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Iya, oke. Semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu Me. Iya, benar. Nah, bisa Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu, menurut saya yang sudah saya buat kemarin itu Bu, tentang langkah pembelajaran saya buat. Yang pertama, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, itu pasti ya kan Bu, saya buat modul ajar. Kemudian dari area pengembangannya, saya mengembangkan dari area pengetahuan.
kemudian keterampilan. Nah, dari area pengetahuan, saya mengajak peserta didik untuk menjelaskan rute dari denah yang saya tampilkan. Kemudian dari segi keterampilan, peserta didik membuat media dari styrofoam dari denah soal yang sudah saya buat, dan mereka menjelaskan rutenya berdasarkan media styrofoam tersebut. Itu saja. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangannya itu meliputi pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya, benar sekali. Ada nilai pengetahuannya dan ada nilai keterampilannya ya Bu, yang bisa kita berikan di situ ya Bu. Nah, sejauh dari area pengembangan yang sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Bu dilakukan dalam kelas atau tidak? Kalau menurut pengalaman saya yang kemarin itu ya Kang Bu, sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Tapi mungkin di sana sini masih ada beberapa kekurangan juga Bu. Iya, oke, baik. Jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, tapi masih ada terdapat kekurangan ya Bu. Iya. Dalam proses kegiatan pembelajaran dalam kelas ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Kekurangannya ataupun hambatannya ya kan Bu, di situ waktu pembelajaran saya merasa pembelajaran saya lakukan itu belum efektif Bu, karena hanya sebagian siswa yang terlihat aktif, belum semua melaksanakan pembelajaran dengan baik, hanya sebagian saja Bu. Oke, jadi masih ada ya Bu siswa yang kurang aktif ya? Iya benar. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Baik Bu, jadi mengapa Bu hal itu bisa terjadi? Dari kegiatan pelajaran yang saya lakukan, kenapa hambatan itu terjadi? Ketika pembelajaran itu saya membuat kelompok belum sesuai dengan anggota yang semestinya Bu. Saya lihat anggota kelompok saya itu terlalu banyak, jadi itulah timbullah kendala hanya sebagian yang aktif. Jadi dalam satu kelompok itu terlalu ramai ya Bu ya, Iya, benar. anak-anaknya ya Bu. Iya benar. Nah, jadi apa rencana Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, rencana saya selanjutnya yaitu saya akan membagi siswa saya, membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar auditori, kemudian visual, dan kinestetik, sehingga pelajaran yang saya lakukan bisa efektif. Iya, oke. Jadi rencana kedepannya nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang nyaman berdasarkan gaya belajar anak-anak ya Bu. Iya, benar. Auditori, ada kinestetik, dan ada visual ya Bu. Iya, benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat diimplementasikan kembali ya Bu Iya. di dalam kelas. Nah, jadi apa Bu rencana aksi Ibu yang lainnya? Selanjutnya Bu, saya akan membentuk kelompok kecil lah Bu. Tidak seperti yang pertama saya buat, yang terlalu ramai. Kemungkinan satu kelompok terdapat 5 siswa saya buat Bu. Jadi bisa mereka itu bekerja sama dengan baik dan aktif. Itu yang saya harapkan Bu. Oke, berarti rencananya akan membuat kelompok belajar dengan jumlah anggota kelompoknya yang lebih sedikit ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Supaya mereka lebih fokus lagi dalam belajarnya ya Bu, dan diskusinya. Iya. Nah, kapan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih, saya akan melakukan dalam minggu ini ya, tapi secepatnya ya kan Bu. Tapi karena perkiraan kita mau mendekati UTS, Senin sudah UTS, kemudian akan lagi melaksanakan puasa ya Bu ya, bulan suci Ramadan. Jadi rencana saya akan saya lakukan di tahun ajaran baru Bu, di semester ganjil nanti Bu. Iya, oke Pak Jume. Jadi karena terbentuk waktunya dengan libur kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ya Bu Jume. Iya. Jadi akan Ibu lakukan nanti di awal semester ya, di tahun ajaran baru berikutnya ya. Iya benar sekali Bu. Nah, Pak Jume, terkait dengan kegiatan kita dari observasi, kemudian kegiatan observasi kita dan pasca observasi kita, rangkaian kegiatan kita, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari observasi yang telah Ibu lakukan kepada saya ketika saya mengajar ya kan Bu, situ saya merasa terkadang ketika kita mengajar sudah berada di posisi nyaman, tidak ada masalah, sudah lancar. Tapi ketika kita dinilai orang lain, Ibu menilai saya di situ ya kan Bu,
saya merasa pembelajaran saya masih ada yang perlu diperbaiki sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Gitu, Bu. Iya, ya Bu, kesimpulan yang disampaikan ya. Jadi orang lain, kita menganggap diri kita itu sudah bagus ya kan, Iya, tapi benar sekali, Bu. belum tentu ya kan tanggapan orang sama kita ya kan. Jadi Iya. kita juga masih ada Kekurangan, benar Tapi Bu, sekali, Bu. Bu Mei ini luar biasa Bu. Bu Mei ini guru yang punya kemampuan yang luar biasa dalam mengelola kelas, juga sudah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasinya dengan bagus. Ibu Mei juga merupakan salah satu guru favorit kita Bu di SD. Ini juga kebetulan baru selesai dalam program PPG, baru selesai dalam program PPG-nya. Oke, terima kasih Bu Mei atas jawaban-jawaban Bu Mei hari ini. Sama-sama, Terima kasih Ibu. waktunya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nurhayati Sitepu, untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kita. Silakan Ibu. Terima kasih. Nah, Bu Mei, bagaimana nih perasaannya setelah kita lakukan percakapan dari hasil observasi pembelajaran Ibu yang diobservasi oleh Bu Mina ya kan kemarin ya kan? Nah, Iya, Bu. perasaannya gimana? Perasaannya tegang sih memang ya kan Bu, tapi sudah dinilai karena belum terbiasa ya kan Bu. Cuma karena sudah sering dikasih arahan juga sama Ibu Bina gimana pelajaran yang baiknya, ya senang Bu tahu gimana pelajaran yang lebih bagusnya jadinya, dapat ilmu baru saya jadinya Bu. Oke, nah menurut Ibu nih dari coaching yang dilakukan, apakah tujuan Ibu sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran Ibu sudah tercapai seperti itu? Ya alhamdulillah Bu, dari coaching dari Bu Mina saya diobservasi, mudah-mudahan memang sudah tercapai Bu. Oke, alhamdulillah luar Iya, biasa iya. berarti ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya Bu, sama-sama. Oke, nah selanjutnya ke Bu Mina, dari hasil coaching yang dilakukan, hasil pengamatan saya luar biasa, coachnya sudah bagus, alur ceritanya dapat, terus coachingnya juga semangat, terus benar-benar menggali potensi yang ada di Bu Mei sehingga Bu Mei dapat berpikir untuk oh ya kedepannya perbaikannya adalah itu dalam hal tadi membuat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid, benar baru sekali, Bu. baru pengelompokan gitu kan. Jadi benar-benar Bu Mei yang mendapatkan solusi untuk perbaikan pembelajaran di Iya, depannya benar sekali. dari apa yang sudah diobservasi oleh Bu Mina. Nah, untuk semuanya keseluruhannya oke ya Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Boleh saya memberikan sedikit masukan mungkin untuk perbaikan Iya, kedepannya. boleh silakan. Kalau dari ini semuanya udah oke, yang masih perlu karena kita jarang ya coaching ini kan karena program ini ya Iya. yang perlu diperbaiki itu mungkin untuk dalam memberikan pertanyaan yang terbuka kan masih ada tadi contohnya nih pertanyaan tertutup yang apakah pengembangan apakah gitu kan sudah tercapai gitu tadi ada kan yang di area pengembangan sudah Iya. tercapai. Nah, jadi kan membuat si coach berpikir sudah gitu kan nggak membuat si coach lebih luas dalam menjawab. Nah, itu jadi mungkin bisa diganti bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan dengan area pengembangan yang Ibu jadi kan mungkin lebih di situ aja ya untuk pengembangan pertanyaan itu tadi untuk kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan ya mungkin itu aja yang masih perlu diperbaiki sedikit tapi kalau untuk keseluruhannya it's okay. Mungkin itu dari saya ya Ibu. Jadi bagaimana perasaannya nih Bu Mina sendiri? Perasaannya seperti biasa Bu, kita karena seperti yang bilang jarang dilakukan jadi agak sedikit dengan sedikit Bu, tapi dengan segala masukan yang diberikan berarti mohon kita biasa. Kalau dari Bu Minanya sendiri bagaimana nih prosesnya gitu? Kalau prosesnya dari awal Bu semua sudah saya sampaikan kegiatan akan kita lakukan, kemudian diproses kembali dari pra, kemudian dari observasi, itu semuanya berjalan dengan baik.
Oke, kalau proses coachingnya sendiri ini, kalau Bu Mina menilainya, Bu Mina sendiri bagaimana? Kalau saya merasa sudah ada di level 8 ya Bu. Oke. Cuma masih tadi ada terdapat pertanyaan yang bersifat tertentu. Jadi mungkin itu nanti untuk coaching selanjutnya saya perbaiki. Nah, itu karena kita mungkin kan jarang melakukan coaching kan, baru kenal juga di penggerak ini kan, gitu. Jadi terus selanjutnya ibu-ibu tetap semangat, sukses untuk Bu Mina, sukses juga untuk Bu Mi. Terima kasih. Semoga kedepannya bisa melakukan juga, ini kan nanti observasi untuk rekan sejawat kan di apa kan, penilaian kita juga butuhkan. Bu, nanti mungkin Bu Mei bisa melakukan apa yang dilakukan Bu Mina ke rekan sejawat lainnya untuk perkembangan pembelajaran kita ya kan Bu. Nah, terutama untuk perkembangan perbaikan diri kita dalam mengajar, terus perbaikan pembelajaran untuk murid dan kemajuan sekolah. Oke Bu, baik Bu, terima kasih, luar biasa coachingnya. Sampai jumpa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya, tanggapan-tanggapannya, kemudian saran-sarannya. Terima kasih banyak Bu untuk perbaikan kami, untuk kemajuan sekolah kami. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan seperti si akademik sudah selesai, yaitu mulai dari kegiatan kita observasi, kemudian observasi, dan hari ini yaitu di kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dapat saya, kemudian kepada Ibu Misyara. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Salam bahagia untuk kita semua. Salam bahagia.